Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya di dalam pokok pembahasan pengabaran firman Tuhan melalui buku Bugar Selamanya yang dituliskan oleh Kai Kusma, yang dimana dia menganjurkan kita semua untuk tetap setia di dalam pemeliharaan kesehatan kita, oleh karena kesehatan dapat menunjang setiap aktivitas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam pokok pembahasan kita di hari ini dengan topik mempermanis pekabaran kesehatan. Ayat inti kita terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan mengatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Kita ikuti keterangannya. Setelah Charlie menghadiri seminar pola hidup sehat, dia pulang dan menjungkir balikkan dapurnya. Dia mengeluarkan hamburger, es krim, gula putih, tepung terigu, margarin, makanan olahan, permen batangan, dan minuman berkafein. Dia mengajak keluarganya untuk mengikuti program olahraga dan mengajarkan mereka tentang reformasi kesehatan. Sebagian besar ahli kesehatan akan memuji Charlie atas semangatnya, tetapi cara dia menangani hal itu sama sekali tidak sehat. Mengapa? Keluarganya menjadi sangat marah padanya karena telah mengambil semua hal yang baik dan memaksakan pada mereka pola hidup ketat yang tidak mereka mengerti, sehingga mereka menjauh dengan rasa muak. Sama seperti Anda, tidak bisa pulang dari gereja sebagai orang yang sudah diselamatkan dan menuntut seluruh keluarga Anda untuk membaca Alkitab dan berdoa. Demikian pula, Anda tidak dapat memaksakan reformasi kesehatan pada orang-orang yang belum mengerti visinya. Jadi pengabaran firman Tuhan di saat ini, saudara-saudaraku, sangat relevan dan sangat nyata terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita dianjurkan untuk menjalani pola hidup sehat di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui cerita kehidupan nyata dari Charlie dan keluarganya, menganjurkan kita, bahkan mengingatkan kita kembali ketika kita memulai kehidupan yang lebih sehat, ketika kita mau mengambil komitmen untuk tetap menjalani kehidupan yang sehat, yang dimana Tuhan juga menganjurkan kita untuk memelihara kehidupan kita, memelihara tubuh ini sebagai Ka'bah Allah. Tetapi melalui cerita renungan di pagi hari ini, bahwa Charlie dia mengambil satu langkah yang berbeda dengan keluarganya. Tetapi dikatakan di sini bahwa Charlie menerapkan pola hidup sehat yang ketat. Tetapi di sisi lain, keluarganya belum bisa menerima hal yang dia bisa terima, hal yang sudah dia dengar waktu dia mengikuti seminar pola hidup sehat. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah ketika kita telah menerima reformasi kesehatan, ketika kita didorong oleh keinginan kita untuk berubah melalui pola hidup sehat kita atau apapun itu dalam setiap aspek apapun. Ingatlah bahwa Tuhan saja tidak memaksakan kehendak-kehendak manusia, tetapi Tuhan memberi pilihan-pilihan itu di dalam kehidupan kita. Melalui tiap pilihan itu, setiap pilihan tetap ada konsekuensi, baik itu yang benar, pilihan-pilihan kita yang benar, bahkan pilihan-pilihan kita yang tidak benar untuk kesehatan tubuh kita, bahkan untuk kesehatan pikiran, jasmani, bahkan kesehatan rohani kita. Dikatakan di sini bahwa sama seperti Anda tidak bisa pulang dari gereja sebagai orang yang sudah diselamatkan dan menuntut seluruh keluarga Anda untuk membaca Alkitab dan berdoa. Demikian pula Anda tidak dapat memaksakan reformasi kesehatan pada orang-orang yang belum mengerti visinya. Jadi jangan sama sekali saya atau Anda, saudara-saudara yang ada di rumah, memaksakan sesuatu hal yang belum keluarga kita atau yang belum teman-teman kita, anak-anak kita, orang tua kita belum mengerti apa visi untuk memulai pola hidup sehat. Tapi dengan bijaksananya meminta hikmat dari Tuhan, meminta segala sesuatu itu dari Tuhan untuk menjalankan sebelum kita memulai reformasi kesehatan, minta kepada Tuhan kebijaksanaan surga agar kita bisa menuntun keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita step by step atau langkah demi langkah. Jangan menjadi orang yang fanatik,
yang menjadi orang yang ekstremis di dalam kehidupan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bisa menerima suatu informasi kesehatan yang telah kita terima, atau yang akan kita berikan, atau yang akan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi pola hidup sehat itu bukan berarti menjadi suatu perlombaan di dalam kehidupan kita, tetapi kita minta hikmat, sekali lagi minta hikmat kepada Tuhan untuk apa pola hidup sehat. Tuhan telah mengatakan bahwa di dalam firman-Nya dikatakan bahwa tubuh ini adalah Ka'bah Allah. Jadi kita harus tahu visi dan misi Tuhan juga datang ke dunia ini, di mana Dia juga menggunakan pola hidup sehat, menggunakan reformasi kesehatan yang dikaitkan di dalam misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena tubuh kita adalah Ka'bah Allah, di mana kita harus menghormati, menghargai tubuh, jiwa sebagai ciptaan Tuhan, agar kita dapat menjalani setiap kehidupan kita dan seturut kehendak Tuhan dan kebenaran-kebenarannya. Di sini dikatakan bahwa Charlie memaksakan kehendak dari keluarganya untuk dapat menjalankan reformasi kesehatan dengan ketat. Sehingga perasaan-perasaan ini terkadang saya secara pribadi ketika menjalani pola hidup sehat, terkadang saya dengan ekstrimnya menjalankan pola hidup sehat itu secara pribadi, dan ketika saya mau melihat orang lain yang belum menjalani pola hidup sehat itu, saya terkadang menjudge mereka, menghakimi mereka, menuding mereka dan lain sebagainya, dan memaksa kehendak-kehendak mereka untuk dapat mengikuti kehendak seperti yang saya lakukan, seperti yang saya hidupkan. Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan memberikan kesempatan kepada tiap-tiap orang. Proses perubahan, proses pertobatan, bahkan proses untuk dapat mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pola hidup sehat, apapun itu, dalam setiap aspek apapun, itu masing-masing pribadi, masing-masing individu memiliki tahapnya masing-masing untuk dapat mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bahkan di dalam perenungan firman Tuhan di saat ini dikatakan bahwa jadikan reformasi kesehatan menarik. Apa artinya? Bahwa jadikan reformasi kesehatan itu menarik, bukan kaku, bukan sebagai ajang untuk perlombaan di dalam kesehatan. Tetapi marilah kita belajar mencari hikmat Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita hidupkan di dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi misi Tuhan itu berkaitan dengan reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan berkaitan dengan keselamatan kita masing-masing. Oleh karena jiwa dan raga ini adalah milik Allah, marilah kita menghargai setiap proses kehidupan, menghargai setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan maniskan sedikit, beri dorongan dan buat itu menjadi menyenangkan. Kemudian dikatakan bujuk jangan memaksa. Inilah yang saya pelajari dari keluarga yang telah berhasil melakukan transisi. Di sini dikatakan bahwa beri dorongan dan buat itu menjadi menyenangkan. Bujuk jangan memaksa. Inilah yang saya pelajari dari keluarga yang telah berhasil melakukan transisi. Apa artinya? Bahwa segala sesuatu jangan kita paksakan. Jangan kita didorong oleh perasaan yang menggebu-gebu. Memang hanya sesaat, tidak dapat bertahan lama atau tidak dapat bertahan dalam jangka yang panjang. Perasaan seperti ini biarlah harus didorong dengan dorongan kuasa Roh Kudus, dengan motivasi-motivasi yang benar, step by step, langkah demi langkah, ya, dengan konsisten. Jangan memaksakan, jangan terlalu keras kita memaksakan diri kita. Kemudian di sini dikatakan berilah dorongan. Kemudian ada kesaksian bahwa Kai Kusma telah melihat pola hidup yang nyata dari keluarga yang telah berhasil untuk menerapkan reformasi kesehatan. Di sini ada beberapa hal, beberapa poin, ada 5 poin yang Dia telah berikan kepada masing-masing kita untuk dapat kita renungkan dan dapat kita hidupkan, ya. Karena ini adalah renungan praktikal di dalam kehidupan kita setiap hari yang terjadi di dalam circle kehidupan kita. Yang pertama, jalani apa yang Anda yakini, apa yang kita ketahui, apa yang telah kita pelajari, mari kita pelan-pelan untuk kita hidupkan. Kemudian, Anda tidak dapat mengharapkan orang lain untuk hidup sehat. Anda tidak dapat mengharapkan orang lain untuk hidup sehat jika Anda sendiri tidak melakukannya. Ini sangat penting. Tindakan Anda akan berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda. Apakah anak-anak Anda melihat Anda mengenakan sepatu jogging dan keluar berolahraga di udara pagi yang segar? Apakah mereka
melihat Anda memilih apel daripada sepotong kue atau air jernih gantinya soda, berdoalah agar Tuhan memberi Anda kemauan untuk bertindak atas keyakinan Anda. Jadi ini hal-hal yang setiap hari kita temui di dalam kehidupan kita, yang ada di dapur, yang dimanapun kita temui, di tempat kerja, dalam kesibukan-kesibukan kita. Bahwa jangan berharap orang bisa berubah, orang bisa menerapkan reformasi kehidupan itu. Jangan kita tuntut itu kepada orang lain. Tetapi di sini dikatakan jangan berharap mereka dapat berubah. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita sendiri, saya sendiri yang menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Saya dulu yang hidup, yang hidupkan kebenaran-kebenaran itu. Dan jangan memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang saya telah hidupkan di dalam kehidupan saya. Tetapi masing-masing mari kita melihat bahwa masing-masing itu mempunyai fase. Fase kehidupan, fase pertobatan, dan lain sebagainya. Marilah diri saya sendiri diberi motivasi, meminta Roh Kudus untuk mendorong lagi untuk menghidupkan sesuatu yang benar agar mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Marilah kita bekerja sama dengan Juru Selamat kita, yang dimana dia juga sedang berusaha untuk menyelamatkan kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan akan bekerja sama dengan kita ketika kita juga mau menyerahkan kehidupan kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Kemudian ini dikatakan, apakah anak-anak Anda melihat Anda mengenakan sepatu jogging dan keluar berolahraga di udara pagi yang segar? Apakah mereka melihat Anda memilih apel daripada sepotong kue atau air jernih gantinya soda? Berdoalah agar Tuhan memberi Anda kemauan untuk bertindak atas keyakinan Anda. Jadi apa yang kita lakukan itu menjadi cerminan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita keluar dari kita itu akan menjadi karakter kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi bukan apa yang kita makan, tetapi apa yang kita keluarkan juga dari bibir kita, dari mulut kita, itu sangat penting. Kemudian yang kedua, ketahui mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Jadi harus jelas, pola hidup sehat itu harus jelas. Mengapa saya harus terapkan pola hidup sehat? Agar saya bisa melihat keluarga saya masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa melakukan tugas dan tanggung jawab yang mulia yang Tuhan mau percayakan di dalam kehidupan saya. Saya harus tahu misi Tuhan di atas dunia ini. Saya harus tahu bahwa tubuh ini adalah Ka'bah. Ka'bah Tuhan. Kita harus menghormati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan. Melalui apa? Cara berpikir kita, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apalagi apa yang kita makan, itu yang akan membentuk pribadi kita masing-masing. Kemudian di sini dikatakan, buat itu sederhana. Jika ada sesuatu yang menekan sistem kekebalan tubuh Anda, mengaburkan pemikiran Anda, atau membuat Anda berisiko terkena penyakit jantung, stroke, atau diabetes, maka itu buruk. Jadi dengan sederhana, makanan-makanan yang kita tanam, makanan-makanan yang alami yang Tuhan telah berikan bagi kita, itulah menjadi makanan kita. Jangan memaksakan diri untuk mencari sesuatu yang tidak bisa kita cari atau tidak bisa kita beli. Kemudian bersikaplah fleksibel dan seimbang, jangan terlalu ekstrim dalam menjaga kesehatan sehingga Anda membuat keluarga Anda sengsara. Jangan hanya khawatir dengan apa yang Anda masukkan ke dalam mulut sehingga Anda lupa memperhatikan apa yang keluar dari mulut. Yaitu berkaitan dengan kritikan dan mencari-cari kesalahan. Dan jika Anda merasa mulai berkhotbah, gigitlah lidah Anda. Jadi ini nasihat ya, sangat jelas dan sangat keras. Jangan kita merasa tersinggung dengan kebenaran ini, oleh karena memang pekabaran Tuhan memang pedang bermata dua, yang saya sampaikan juga menusuk dalam hati saya karena dosa-dosa kesayangan saya yang telah ditegur. Kemudian di sini dikatakan hal yang sangat penting, jangan memperdulikan apa yang saya makan, yang saya masukkan ke dalam mulut, tetapi apa yang saya keluarkan. Dengan kata-kata yang mengkritik, menjudge orang lain dan lain sebagainya, itu yang sangat penting. Kemudian perkataan yang membuat orang merasa tersinggung dan lain sebagainya, marilah kita mengurangi hal-hal seperti itu. Jangan kita hanya berfokus pada satu pola kehidupan, tetapi di dalam setiap pola kehidupan, mari kita terapkan itu dengan pertolongan Tuhan saja. Karena melalui hikmat kita masing-masing, melalui kekuatan kita masing-masing ya, kita tidak dapat menjalankan semua apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita tanpa pertolongan Tuhan. Keempat, lakukan perubahan secara perlahan, step by step. Kemudian yang terakhir,
Yang kelima, berbahagialah dan pujilah Tuhan. Pengerutu sehat tidak menarik bagi siapapun. Pertimbangkan satu perubahan pola hidup sehat yang Anda ingin keluarga Anda lakukan. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membuat menarik, bukannya mengerikan. Jadi pekabaran ini saudara-saudara, mari kita terapkan step by step, langkah demi langkah, dan konsisten. Terlebih saya sendiri dulu yang menghidupkan, saudara-saudara yang di rumah ketika sudah mengetahui apa visi dan misi Tuhan melalui pola hidup sehat berkaitan dengan keselamatan kita masing-masing. Dan marilah kita terapkan itu, jangan kita memaksakan kehendak orang lain. Dan biarlah kita semua masing-masing meminta Tuhan untuk menyanggupkan kita melakukan pola hidup sehat atau reformasi kesehatan dengan pertolongan Tuhan, langkah demi langkah di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya renungan kesehatan ini boleh menjadi bagian kita untuk kita tetap setia di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya bawa di dalam nama Yesus, amin.